Yang sunnah misalnya, kita nggak bisa nih puasa sunnah. Kalau untuk saya karena kerjaannya banyak dan sebagainya tidak bisa, ya nggak apa-apa. Ibadah qiyamul lail. Oh nggak bisa qiyamul lail karena datangnya malam, nggak apa-apa. Pindah kepada ibadah yang lain. Misalnya membuat kebaikan, membantu orang lain. Dan Rasulullah dalam bab ini menjelaskan itu. Maka kita konsisten, tidak dalam satu jenis ibadah, tapi kita harus fokus konsisten aja dalam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi, beliau biasa memulai babnya dengan ayat Al-Quran, di mana di sini beliau memulai dengan ada 4 ayat Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Al-Baqarah ayat 215. Ayat ini panjang, aslinya begini, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, apa yang harus dinafkahkan, diinfakkan wahai Muhammad. Yang bertanya ini dalam sebagian tafsir, misalnya Al-Jalalain, namanya Amr ibnul Jamuh. Dia orang yang sudah tua tapi kaya. Ini semangatnya sahabat Nabi. Orang sudah sepuh tapi kaya, kemudian nanya, ya Rasul, apa yang harus diinfakkan? Maka proporsional. Kalau kita bisa mampu melakukan kebaikan, infak, ya infak. Kalau kita tidak bisa infak, kita cari yang lain. Kebaikan itu banyak. Maka Rasulullah kemudian mendapat wahyu, Allah mengatakan, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnas sabil." Maka katakan, wahai Muhammad, apa yang kamu infakkan itu yang penting infakkan pertama siapa? Kepada kedua orang tua. Kalau kalian ingin sedekah, ingin infak, pertama dahulukan orang tua, kemudian kerabat. Jangan kita infak kok. Maaf, bukan menyalahkan. Ke orang lain terlebih dahulu. Teman sekantor misalnya. Orang yang di daerah yang lain, padahal keluarga kita kok terlantar. Jangan. Maka Rasulullah mengatakan dahulukan orang tua, dahulukan kerabat, dahulukan sanak saudara. Kenapa? Karena kalau kita memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan bantuan kita kepada orang tua dan juga kepada kerabat kita, itu pahalanya 2, pahala sedekah dan juga pahala menyambung silaturahim. Maka ya bolehlah kita membantu kepada orang lain, boleh. Tapi dahulukan terlebih dahulu orang yang dekat dengan kita, khususnya orang tua, saudara, kerabat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu barulah kita memilih anak yatim, orang miskin, ibnus sabil, orang yang dalam perjalanan kesulitan. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian lakukan dari jenis kebaikan, apapun itu. Min khairin di sini, minnya ini min harfu jar, maknanya untuk lil jenis, bukan untuk sebagian ya. Karena ini sihhatul ikhbar yadullu ala anna makna min di sini adalah jenis. Dan apa yang kalian lakukan dari jenis kebaikan apapun itu, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah itu tahu. Allah mencatat, Allah tahu. Allah itu menganggap hal tersebut. Bagi Allah itu besar. Maka apa yang dilakukan pasti Allah catat. Dalam ayat yang kedua, Allah mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah." Sama maknanya. Apa yang kalian lakukan pasti Allah akan tahu dari kebaikan itu. Maka jangan menganggap meremehkan kebaikan apapun, walaupun kecil, tidak boleh diremehkan. Jangan-jangan yang kecil itu itulah yang ikhlas. Jangan-jangan yang remeh itu itulah yang kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kata Allah, siapa orang yang melakukan kebaikan walaupun kecil, seberat dzarrah itu apa? Dzarrah itu sebiji atom lah ya. Dzarrah itu adalah, kalau makna sekarang ya paling kecilnya benda. Anggaplah atom, anggaplah apa saja. Maka kebaikan apapun walaupun kecil, yarahu pasti akan dilihat nanti. Dia akan melihat balasannya. Di mana balasannya? Di akhirat, Pak. Di akhirat, bukan dunia. Karena konteksnya, kalau kita lihat, baca surat Az-Zalzalah itu, semuanya menjelaskan tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu menjelaskan hari kiamat. Kemudian orang-orang pasti akan dibangkitkan, dan siapa yang melakukan kebaikan maka kelak akan melihat balasannya di akhirat nanti. Maka jangan
Kita merasa kemudian kadang-kadang kita melakukan kebaikan berharap dibalas dunia. Enggak begitu. Jadi Allah itu menjanjikan bahwa orang yang melakukan kebaikan pasti akan mendapat balasan. Di mana? Di akhirat. Kadang di dunia kok kita semakin baik, orang yang kita bantu kok enggak tahu hutang budi, enggak tahu balas jasa. Itu salah kalau kita mengharap itu. Karena Allah menjanjikan balasannya itu tidak di dunia, tapi di akhirat. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsih," kata Allah Al-Jathiyah ayat 15. Siapa orang yang melakukan kebaikan fali nafsih, maka akan kembali pada dirinya. Jangan pernah kita khawatir. Ini saya sudah baik nih, mana sih balasannya? Enggak, pasti akan kembali kepada diri sendiri. Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha." Siapa orang yang melakukan kebaikan, di sini sholihan bentuknya nakiroh. Nakiroh dalam siyak asyharat. Sholihan di sini bukan ma'rifah, tapi bentuknya nakiroh, tidak ada alnya. Kemudian dia dalam konstruksi kalimat yang syartiyah, syarat. Siapa orang yang melakukan hal-hal yang soleh, itu umum sekali, apapun itu, kebaikan apapun itu, iya apapun itu. Maka pasti akan kembali pada dirinya, dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian sama, waman asa'a fa'alaiha, orang yang berbuat sayyi'ah, keburukan, maka alaiha juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka jangan pernah khawatir. Ada orang yang kita melihat, oh ini kok semakin sering nyogok, dia semakin sering korupsi, dia semakin zalim ke orang lain, kok malah semakin hidupnya sejahtera. Jangan pernah khawatir. Karena memang balasannya bukan di sini. Jangan pernah kita terpedaya, itu kok korupsi, itu kok suap menyuap, selamat aja kok gitu. Saya ikut aja gitu. Jangan begitu. Karena jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menyimpan semua amalnya untuk dibalas kelak di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, kalau dia salah langsung Allah Subhanahu wa taala tegur dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada dia cobaan, sakit, bala, agar dia kemudian hilang dosa-dosanya. Tapi kalau Allah benci dengan seorang, dia zalim, dia kemudian berbuat kemaksiatan, dibiarkan oleh Allah. Semakin dia kaya, semakin sejahtera. Kenapa? Karena Allah simpan dosanya untuk Allah balas di akhirat nanti. Maka jangan pernah terpedaya ya. Ini kok orangnya suap terus, ini zalim terus, ini orangnya tidak jujur, tapi kok sejahtera gitu misalnya. Ya udahlah saya ikut aja, jangan. Jamaah dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya berpindah kepada hadis. Hadisnya kata Imam An-Nawawi, wa ammal ahaditsu fakatsiratun jiddan wa hiya ghairu munhasiratin fanadhkuru tarafan minha. Kata beliau, adapun hadis dalam bab ini, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan, itu banyak, luar biasa dan tidak terbatas. Tapi saya sebutkan hanya sebagian saja, kata Imam Nawawi, untuk menunjukkan mengenai begitu variatifnya kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Pertama, hadis riwayat Abu Dzar, ya, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Ini Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ini hadis riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari suku Ghifar. Beliau namanya aslinya Jundub bin Junadah. Beliau ini sahabat Rasulullah, termasuk dari yang Islam pertama. Termasuk dari orang as-sabiqun al-awwalun, yang Islam pertama. Ada yang mengatakan beliau Islamnya keempat, ada yang mengatakan kelima atau keenam gitu ya. Dulunya di masa jahiliyah ya, beliau ini kerjaannya begal, Pak. Jadi beliau itu yatakassab min qat'it thariq. Katanya kalau kerjaannya itu ya ngebegal, ngerampok gitu ketika jahiliyah. Tapi uniknya, beliau tidak pernah menyembah berhala. Dari masa jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak mau melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di sekitarnya. Tapi beliau ya gitu, ngebegal lah, ngerampok.
Ketika Rasulullah kemudian berdakwah untuk tauhid, beliau termasuk pertama orang yang ngikut. Walaupun kerjaannya begitu, tapi beliau senantiasa konsisten dalam ketauhidan. Maka langsung ikut beliau, Islam pertama kali. Dan luar biasa, konsisten, zuhud, istiqomah. Dan beliau senantiasa membela Islam sampai ke belakang. Meninggal tahun 31 Hijriah 32. Beliau mengatakan apa? Qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik ya Rasul, yang paling utama? Beliau bertanya, ya Rasul, kira-kira amalan apa? Apa sih ibadah yang paling utama ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih. Ya Rasulullah, apa sih amal yang terbaik? Rasul mengatakan, iman kepada Allah. Tentu adalah iman ini merupakan paspor ya. Ini pintu masuk untuk kebaikan. Kalau kita tidak iman, tidak syahadat, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka semua kebaikan apapun tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita masuk ke kampus, kita ikut ujian, ikut kelasnya 1 semester lengkap, 2 semester lengkap. Cuma kita nggak pernah daftar, Pak, nggak pernah daftar untuk kuliah. Dapat ijazah nggak kira-kira? Nggak dapat. Saya ikut dong, saya ikut kelasnya. Saya sudah ikut 8 semester. Ujian juga ngikut saya gitu. Tapi nggak pernah daftar dari awal. Diakui nggak? Nggak diakui. Karena dia tidak mengikuti prosedurnya dari awal untuk daftar. Sama. Kalau kita mengatakan ada orang yang kok non-muslim, tapi baik luar biasa. Masa kalau nggak masuk surga? Ya nggak masuk surga lah. Kenapa? Ya karena dia dari awal nggak masuk dari pintunya. Nggak masuk dari pendaftaran awalnya, yaitu dengan syahadat, dan juga tidak ingin mengakui Tuhannya. Dosa apa yang lebih besar ketimbang orang yang tidak mengakui penciptanya sendiri? Contoh sederhana, kita misalnya punya anak atau kita mendidik seseorang, dari kecil kita biayai, kita sekolahkan, sakit kita bawa ke dokter, berobat, besar sekali pengorbanan kita. Ketika dia besar, anak ini, dia baik. Cuma dia tidak mengakui kita misalnya. Sakit hati gak kita? Sakit hati, Pak. Ini kok saya didik dari kecil. Saya sekolahkan. Sampai besar, dia baik. Cuma nggak menganggap saya sebagai orang yang berjasa bagi dia. Maka Allah juga sama. Allah menciptakan kita. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang beri dia nikmat. Dia bisa hidup semuanya. Walaupun baik, tapi luar biasa dia bermaksiat kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Wal'iyadzubillah. Maka iman kepada Allah. Kemudian wal jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jika ada orang yang menyakiti Islam, memerangi Islam, kemudian kita berjuang berjihad, itu termasuk amal yang paling utama. Qultu ayyur riqabi afdal. Maka kemudian Abu Dzar bertanya, Al-Ghifari, ya Rasul, kemudian ayyur riqabi afdal. Ini budak mana yang terbaik ya Rasul untuk dimerdekakan? Kalau saya ingin berbuat baik dengan memerdekakan budak, ingat ya, Islam itu termasuk ya, Islam pertama kali spiritnya itu menghilangkan perbudakan. Maka dalam banyak hal, ketika orang melakukan pelanggaran, maksiat, maka Islam itu kemudian mengatakan balasannya adalah, kafarahnya adalah memerdekakan budak. Spirit memerdekakan budak itu luar biasa dalam Islam. Maka kemudian bertanya, ya Rasul, budak mana yang terbaik untuk dimerdekakan? Maka Rasulullah mengatakan, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, yang paling bernilai, paling berharga, yang paling baik bagi keluarganya, dan juga paling mahal. Kalau kamu ingin memerdekakan budak, cari budak yang paling sehat, paling mahal, dia yang paling berjasa kelak ya kepada Islam, merdekakan. Tapi ulama mengatakan begini, kalau kita mampu memerdekakan 2 budak, kemudian dengan 1 budak, walaupun harganya sama, lebih baik merdekakan 2 budak. Kenapa? Sesuatu yang lebih banyak, lebih bermanfaat, itu jauh lebih baik. Kalau kita bisa bersedekah dengan 1 baju, harganya 1 juta. Kemudian pilihannya dengan 2 baju yang harganya di bawahnya 500-500, lebih baik 2 baju katanya. Kenapa? Ya karena itu banyak
lebih banyak manfaatnya, lebih banyak bisa memberikan manfaat. Qultu fa in lam af'al, kata Abu Dzar, ya Rasul, kalau saya tidak melakukan ya Rasul. Artinya lam af'al di sini lam aqdir ya Rasul. Ya Rasul, kalau saya tidak mampu untuk melakukan ya Rasul. Tidak bisa jihad ya Rasul. Tidak bisa memerdekakan budak ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq, kata Rasulullah. Ya sudah, kamu bantu orang yang sedang beraktivitas melakukan sesuatu. Bantu orang lain, kata Rasulullah. Tu'inu sani'an. Sani'an di sini orang yang melakukan sesuatu, berproduksi, bekerja, maka kamu bantu dia. Au tasna'u li akhraq, atau kamu lakukan sesuatu, kerjakan bagi orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Maka Rasulullah, kalau kamu nggak bisa, ya sudah, bantu orang lain, bantu apapun itu, bantu, kata Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal, ya Rasul, bagaimana pendapat engkau kalau saya tidak bisa melakukan dari amal-amal ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan begini, takuffu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, kata Rasulullah. Takuffu syarraka, ya sudah, kamu hilangkan keburukan kamu dari orang lain, jangan ganggu orang lain aja gitu. Fa innaha shadaqatun, itu termasuk sedekah, kata Rasulullah, dari kamu untuk kamu. Kalau kamu nggak bisa bantu orang lain, nggak bisa berbuat yang baik, minimal jangan ganggu orang lain. Minimal jangan sampai orang lain merasa terganggu terhadap dari kamu, merasa nggak nyaman, kamu ganggu, kamu berkeburukan dan lain sebagainya. Itu sedekah, Pak. Sedekah. Jadi kita kalau kita niat dengan hidup kita tidak merepotkan orang lain saja, tidak mengganggu orang lain, apalagi mendolimi, ya, itu sudah pahala bagi kita. Kenapa? Karena secara otomatis kita itu sudah melaksanakan perintah Allah. Perintah apa itu? Perintah untuk tidak menyakiti orang muslim, tidak zalim, tidak berbuat suatu hal yang maksiat kepada orang lain, itu sudah berpahala, kata Rasulullah. Gak bisa berbuat baik, gak apa-apa. Yang penting jangan berbuat buruk, jangan berbuat dosa, jangan mengganggu orang lain, jangan zalim, itu saja. Pahala itu pahala, kata Rasul. Maka mudah kita. Jadi kita nggak bisa membantu orang lain, udah tidur aja kita, tidur, duduk, ngopi, teh gitu. Kan ada orang yang kalau dia nggak julid ke orang lain, nggak tenang hidupnya. Kalau dia nggak gibah, merasa nggak nyaman, gatal mulut ini gitu. Kenapa? Belum gibah seharian, katanya gitu. Masya Allah. Ada orang yang hidupnya, kalau nggak dia gangguin orang lain, gangguin tangganya, itu merasa nggak nyaman. Maka kata Rasulullah, yang penting kamu tidak mengganggu orang lain. Takuffu syarraka anin nas. Kamu menolak keburukan kamu dari orang lain, itu sudah pahala luar biasa. Itu kan mudah, Pak, ya. Aslinya mudah sih. Kita nggak usah ikut-ikutan rame di media sosial, nggak ikut-ikutan membuli orang lain. Yang problem sekarang ini, yang problem luar biasa, kadang kita nggak kemana-mana, di rumah saja sih. Cuma gara-gara media sosial, kita itu kadang-kadang komentar di mana-mana, komentar kita itu buruk. Kadang-kadang komentar kita itu jahat. Kadang-kadang isinya ngebully. Fisik kita seolah-olah memang di rumah, tapi komentar kita kemana-mana. Kita komentar ke orang yang di Aceh, komentar ke orang yang di Papua, komentar yang dimanapun. Dan komentar kita kadang-kadang buruk. Dan itu termasuk bagian dari syar, keburukan, yang itu dosa. Maka cara mendapat pahala paling mudah, yang penting jangan mengganggu orang lain. Ini mudah sekali. Muttafaqun alaih, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kata Ibnu Nawawi, as-sani'u tu'inu sani'an bis-shad al-muhmalah, dengan shad yang muhmalah tanpa titik, bukan dhad, ya. Itu yang masyhur hadisnya. Hadza huwal masyhur. Wa ruya dha'ian, tapi ada hadis riwayat yang lain yaitu dha'ian. Jadi dalam hadis yang lain itu disebutkan tu'inu dha'ian, bukan sani'an. Bil mu'jamah dengan titik dha'ian, bukan sani'an. Artinya apa? Zadiya'in min faqrin aw iyalin wa nahwa dzalik, yaitu orang yang memiliki kefakiran, juga memiliki iyal, anak, banyak anak, miskin gitu ya.
Maka membantu orang yang bekerja, beraktivitas, atau membantu dalam arti doian, membantu orang yang fakir miskin. Kalau kita nggak bisa jihad, nggak bisa memerdekakan budak misalnya, maka cukup bantu orang yang membutuhkan. Nggak bisa ya sudah. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Wal akhraq alladzi la yutqinu ma yuhawilu fi'lah. Orang akhraq itu orang yang tidak mampu untuk melakukan pekerjaan dengan baik ya. Maka itu artinya akhraq. Hadis riwayat yang lain yang kedua, asani an Abi Dzarrin Aidon. Ini riwayat yang kedua ini sama dari Abu Dzar juga. Abu Dzar Jundub bin Junada. Kita ini kenal luar biasa dengan beliau, sering mendengarkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ardah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Itu wajib ya, cuman bukan wajib syar'i. Artinya seyogyanya atau sepatutnya ala kulli sulama, atas setiap persendian, atas setiap tulang kita di badan kita itu, dari semua salah satu perkalian itu sedekah. Maka Rasulullah mengatakan setiap hari, setiap masuk waktu pagi itu sepatutnya, seharusnya atas kalian untuk bersedekah bagi setiap persendian dan tulang-tulang di badan kita. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Artinya apa? Tusbihu sadaqatun, ay tujibu sadaqatun, itu wajib sedekah untuk setiap persendian tulang yang ada di badan kita. Nanti ada hadisnya. Rasulullah mengatakan dalam tubuh kita itu yang disebut sulama itu ada 360 persendian dan tulang. Kemudian dikatakan fakullu tasbihatin sedekah. Ini begini. Rasul ingin menjelaskan bahwa kita hidup, bangun tidur, sudah sehat saja itu harus disyukuri. Kita bangun tidur masih sehat, berfungsi dengan normal, tangan kita, kaki kita, semuanya masih berfungsi normal. Itu memang suatu yang harus kita syukuri dan kita harus balas dengan sedekah, kata Rasulullah. Nanti memang ada hadis yang mengatakan, ya Rasul, bagaimana saya mau sedekah ya Rasul, kebanyakan itu 360 ya banyak itu. Maka Rasulullah mengatakan sedekahnya itu tidak harus berupa sedekah biasa, enggak. Tapi fakullu tasbihatin sedekah, setiap kamu bertasbih, kata Rasulullah, membaca subhanallah, itu sedekah itu. Artinya apa? Pahalanya pahala sedekah dalam rangka mensyukuri nikmat sehat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat kita masih bangun dalam keadaan sehat, itu sedekah itu. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap kita alhamdulillah membaca tahmid. Tahmid itu alhamdulillah, kita muji Allah. Sedekah, pahalanya pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dalam setiap bertahlil membaca la ilaha illallah, sedekah, pahalanya pahala sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir Allahu Akbar kita bertakbir sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, dan memerintah yang baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, memerintah yang baik, melarang yang buruk, itu sedekah semuanya. Kemudian Rasulullah memberikan tips luar biasa. Apa kata Rasulullah? Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Maka cukup mewakili itu semua, kata Rasulullah, 2 rakaat yang kalian lakukan ketika duha. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat duha. 2 rakaat, pokoknya 2 rakaat. Setiap duha 2 rakaat. Duha itu kemudian mewakili tuntutan kita untuk bersedekah bagi persendian tubuh kita. 2 rakaat saja. Ya, kalau bisa lebih luar biasa. Kenapa kok duha? Karena duha itu, sholat duha itu sudah mencakup dari yang disebutkan di depan. Ada tasbihnya, ada tahmidnya juga ada tahlilnya juga ada semuanya di dalam. Kenapa kok duha, kok bukan sholat yang lain, sholat malam misalnya? Karena duha itu, kata Ibn Adlan, itu sholat yang murni untuk bersyukur kepada Allah. Sholat yang murni untuk bersyukur kepada Allah. Jadi yang lain itu ya sholat juga, iya sholat. Tapi duha ini
Karena siang hari kemudian waktu bekerja itu memang murni untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian di dalamnya mengandung tasbih, tahmid, takbir, tahlil, juga mengandung al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kenapa? Karena salat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah yang buruk dan yang mungkar ya. Jadi cukup kita 2 rakaat itu sudah mewakili apa? Sedekah yang harus dilakukan untuk bersyukur atas dalam rangka apa? Allah memberikan kita kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari. Setiap hari. As-sulama apa artinya? Bidom misin, sulama itu dengan dom masinnya, wa takhfif al-lam, dan lamnya takhfif, bukan tasydid ya, sulama bukan. Dan juga mim, fathah mimnya itu al-mafsal atau mifsal ya, artinya persendian atau bertulang, tulang-tulang di badan kita. Kemudian hadis yang ketiga, anhu. Ini sama riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, beliau mengatakan begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'aha, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Wawajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan." Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim ini. Apa kata Abu Dzar? Beliau pernah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati," kata Rasulullah, disodorkan kepadaku amal-amal dari umatku. Bapak, ibu-ibu ini dimuliakan Allah. Harusnya ini kita malu ya. Karena setiap amal kita itu disodorkan kepada Nabi. Allah sudah meninggal, tapi beliau meninggal fisiknya, di kuburan beliau masih hidup, di alam barzakh hidup. Kemudian Rasulullah itu disodorkan dalam hadisnya, disodorkan amal-amal kita. Setiap dari umatnya, si fulan hari ini ngapain, kemudian kemarin ngapain, itu disodorkan semuanya. Tentu kita harus malu. Jangan-jangan kok amal kita tidak menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan tidak membuat beliau bahagia. Malu kita. Tentu kita harus menjaga apa yang kita kerjakan. Jangan menganggap, wah ini saya sendirian nih misalnya. Sendirian di kantor, sendirian di kamar. Saya bebas nih melakukan apa saja. Enggak. Amal kita dicatat oleh Allah, kemudian diseluruhkan. Ya Rasulullah, ini loh amalnya si A. Ya Rasul, ini loh amal si B. Ya Rasul, ini loh yang dilakukan si C. Semuanya disodorkan pada Nabi. Kira-kira kalau kita berpikir dari amal kita sehari-hari, ketika Rasulullah tahu amal kita, beliau bangga nggak kira-kira? Itu perlu kita pikirkan. Jangan-jangan kok Rasulullah itu ketika melihat amal kita kok beliau sedih, beliau kecewa, malu beliau. Jangan-jangan begitu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan begini, yang disodorkan, yang baik dan yang buruk. Kemudian Rasulullah mengatakan ini yang membuat kita bahagia. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit thariq. Maka saya menemukan, kata Rasulullah, termasuk di dalam kebaikan dari amal-amal umatku, kata Rasulullah, apa? Al-adha yumatu 'anit thariq. Gangguan yang dihilangkan dari jalan. Maka termasuk amal baik kita, kata Rasulullah, kalau kita membuang batu dari jalan. Ada, kalau zaman dulu ya digambarkan, misalnya jalan nggak seperti ini. Dulu itu ada misalnya duri, kemudian ada tulang, ada batu. Kita hindarkan, kita buang dari jalan. Itu termasuk kebaikan yang dicatat. Dan Rasulullah mengatakan termasuk kebaikan itu, kata Rasulullah. Sederhana aslinya. Sederhana. Maka kalau kita sekarang, kita membuang gangguan di jalan, kalau ada jalan yang berlubang, kita kemudian kita tutupi misalnya dengan yang batu, atau kita semen dengan biaya sendiri, itu termasuk kebaikan luar biasa. Dan diakui Rasulullah, diakui. Jangan kita malah nggak bisa membantu orang lain, menghilangkan gangguannya, kita yang mendatangkan gangguan. Naudzubillah, mohon maaf, saya cerita. Ada orang yang, ini cerita Pak ya, saya dengar juga, nggak tahu benar apa enggaknya. Ada orang yang biasanya di bengkel itu, katanya ini ya, malah menaburkan paku,
baut atau mur di pinggir-pinggir jalan, biasanya di pinggir polisi tidur itu. Agar apa? Orang yang lewat itu nanti pecah bannya. Kemudian nanti dia nempel di bengkel yang sekitar situ misalnya. Ada yang begitu, Pak. Wallahu alam, semoga salah ini ya. Cuma kadang-kadang saya kok lihat, saya perhatikan, saya dengar itu, saya perhatikan, iya benar ya, di pinggir-pinggir polisi tidur itu kita lewat, kadang-kadang kok ada mur yang bagus gitu. Ada paku yang masih bagus. Kalau dibilang jatuh itu kemungkinan kecil. Kalau dibilang ditaruh, iya gitu. Wallahu alam, saya jadi suudzon gitu kadang-kadang. Maka kalau kita nggak bisa membantu orang lain, minimal kita hilangkan gangguan itu, jangan mengganggu. Tapi termasuk kebaikan, mudah sekali. Kita membantu jalan orang, kita bersihkan misalnya, kita hilangkan gangguan, itu termasuk kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Kata Rasulullah, termasuk saya menemukan keburukan yang disodorkan dari amal umatku, kata Rasulullah, an-nukha'ah. An-nukha'ah itu adalah, maaf, itu ludah ya. Ludah atau ya nukha'ah itu ludah yang ada di masjid kemudian tidak tudfan, itu tidak ditutupi dengan tanah, tidak dikubur gitu ya, tidak ditutup dengan tanah. Rasulullah mengatakan bukan kok yang meludah di masjid, enggak. Bahkan ada orang melihat sesuatu yang mengganggu di masjid, ada kotoran di masjid, kemudian dibiarkan, termasuk itu keburukan, kata Rasulullah. Apalagi yang berludah itu sendiri, apalagi yang buat kotoran di masjid. Orang yang melihat ada kotoran, kemudian dia tidak membereskan, kemudian dia tidak, kalau ludah, tidak dihapus, tidak ditutupi dengan tanah. Karena dulu di masjid Rasulullah itu, termasuk masjid zaman dulu, ya lantainya lantai tanah, lantai pasir gitu ya. Kalau ada yang meludah ya ada, tinggal ditutupi dengan tanah yang lain kan gitu. Kalau sekarang kontekstualisasinya, kalau kita melihat kotoran di masjid, kemudian kita biarkan kotorannya, itu termasuk dari keburukan yang disodorkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang buat kotoran. Ada orang, naudzubillah, datang ke pinggir masjid kencing, Pak. Kencing berdiri ke tembok masjid. Naudzubillah. Ada orang yang membuat kotoran di masjid. Jangan kita anggap masjid itu, coba harimun masjid juga masuk. Ada orang masuk ke masjid kemudian membuang kotoran, maaf ini ke dalam toiletnya misalnya sehingga mampet, sama itu. Sama. Maka kata Rasulullah, termasuk keburukan yang disodorkan kepada umatku, kepada Rasulullah dari umatku, ada kotoran di masjid tapi dibiarkan. Kalau orang membiarkan itu termasuk keburukan, apalagi yang melakukan, pasti lebih besar keburukannya. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang lain, ini juga riwayat beliau, dan juga riwayatnya hadisnya panjang, cuma ini luar biasa hikmahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abu Dzar mengatakan, anna unasan ini ya, anna nasan qalu, sesungguhnya ada orang-orang yang datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ini unas di sini, orang-orang di sini, kata Rasulullah, ini kata Abu Dzar, kata para ulama, dikatakan bahwa mereka itu orang fakir, orang-orang yang miskin dan fakir. Begini. Orang fakir zaman Rasulullah itu tanafus dalam kebaikan luar biasa besar. Bab musabaqah dalam kebaikan luar biasa besar. Mereka ingin berlomba-lomba kebaikan. Maka mereka kemudian datang, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu ya Rasul, mereka sudah pergi membawa pahala ya Rasul, banyak sekali ya Rasul. Kenapa kok begitu? Kata Rasulullah, kata beliau, kata mereka ini, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka ya Rasul, orang kaya itu ya Rasul, mereka sholat sama seperti kita sholat. Mereka berpuasa sama seperti kita, ini orang miskin puasa. Tapi ya Rasul, mereka itu apa? Yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa sedekah ya Rasul dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak ya Rasul.
Kami tidak bisa bersedekah, tidak ada yang bisa kita sedekahkan ya Rasul. Maka Rasulullah itu kemudian memberikan jawaban yang bisa menenangkan hati mereka. Apa kata Rasulullah? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa dibuat sedekah untuk kalian? Rasulullah ingin menenangkan hati mereka, menghibur mereka. Mereka orang-orang miskin, orang fakir ini. Maka Rasulullah mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah, jangan khawatir. Kenapa? Setiap kau bertasbih itu pahalanya pahala sedekah. Pahala sedekah itu. Wa kulli takbiratin sedekah, setiap bertakbir sedekah, kata Rasulullah, jangan khawatir. Wa kulli tahmidatin sedekah, setiap kau bertahmid itu sedekah. Wa kulli tahlilatin, setiap bertahlil la ilaha illallah sedekah, kata Rasulullah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar sedekah, memerintahkan yang baik sedekah, mencegah yang buruk sedekah. Bahkan ini yang unik luar biasa, kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekatun, kata Rasulullah, dan di dalam kemaluan istri kamu ketika kamu maaf ini berhubungan suami istri itu ada pahala sedekah. Maka kata Rasulullah, jangan kamu merasa khawatir gak bisa sedekah seperti yang kaya. Cara bersedekah banyak. Berzikir itu semuanya pahala sedekah, Pak. Semuanya pahala sedekah. Memerintah yang baik, mencegah yang buruk sedekah. Bahkan, maaf, melampiaskan syahwat kita kepada orang yang halal ini ya. Bukan kepada orang yang tidak halal ini, bukan. Melampiaskan hasrat dan syahwat kita kepada istri itu pahalanya pahala sedekah, itu pahala sedekah. Ini mudah berarti Pak ya. Jadi yang semakin besar syahwat kita, yang besar syahwatnya itu sedekahnya banyak itu. Apalagi kalau kita ingin lebih banyak, maka ya istrinya yang banyak gitu ya. Yang banyak istrinya. Semakin banyak istrinya, semakin banyak sedekahnya. Sudah capek misalnya, wah ini saya sudah malas start untuk sedekah yang ini, ya sudah ganti pemainnya kan, ganti ya. Pemain kedua kan gitu. Nikah dengan yang kedua, ketiga agar sedekahnya makin banyak. Kadang-kadang kita nih, apalagi khususnya di sini takut. Apalagi yang PNS, ASN takut nikah lagi. Padahal itu pahalanya pahala sedekah itu. Masya Allah. Kemudian sahabat heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang melampiaskan syahwatnya, kemudian dia dapat pahala ya Rasul? Kok ada sih? Mereka sahabat ini menganggap pahala itu identik dengan hal-hal yang berat, yang melawan hawa nafsu, yang bertentangan dengan syahwat. Maka misalnya kan sholat berat, sedekah itu berat, jihad apalagi misalnya, qiyamul lail apalagi berat misalnya. Ya Rasul, kok bisa sih orang melampiaskan syahwatnya ada pahalanya? Maka Rasulullah kemudian mendatangkan kias. Kias dengan bil akas, melihat kebalikan. Apa kata Rasulullah? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, kata Rasulullah. Bukankah ya kalian melihat kalau kalian meletakkan syahwat kalian dalam yang haram, dalam hubungan yang tidak halal, yang tidak dalam rangka pernikahan, akana alaihi wizrun, ada dosanya, kata Rasulullah. Sahabat, oh iya benar. Kalau orang berzina, khulwat dengan perempuan yang bukan mahramnya, selingkuh, pelakor misalnya, itu sudah yang istilah sekarang itu. Itu berdosa enggak? Berdosa ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Kalau kita letakkan syahwat kita dalam yang halal itu ada pahalanya. Maka bagi yang sudah absen sebulan 2 bulan enggak ini karena sudah ini, ya kita beli obat kuat sekarang ini. Perbanyak yang itu tuh. Itu sedekah itu. Sedekah. Ustaz enggak connect, Ustaz enggak bangun lagi, cari gantinya. Yang kedua, ketiga masih banyak itu. Insyaallah sedekah semuanya ya. Ad-dusur bisa al-musallasah, al-amwal wahidu hadatsrun. Ad-dusur, ahlud dusur itu artinya adalah al-amwal al-katsirah. Itu artinya harta. Ahlud dusur orang yang kaya ya. Ini hadis ini menggambarkan begitu persaingan dalam masalah kebaikan luar biasa. Bab musabaqah
dalam kebaikan, munafasah dalam kebaikan, dalam sahabat luar biasa. Sehingga yang miskin itu bahkan mereka iri kepada yang kaya. Sekarang di kita fenomenanya beda. Fenomena kita itu lebih banyak orang yang ingin menerima santunan ketimbang yang memberi santunan. Coba Pak, siapa yang ingin misalnya dilelang karpet masjid, siapa yang bantu? Itu lama sepenuhnya. Bukankah kita kekurangan orang kaya? Bukan, orang kaya banyak. Bukan kita yang miskin melarat gak ada dimakan? Enggak. Orang miskin di kita itu bajunya itu bukan 1 2 Pak, lemarinya penuh sama. Bukan orang miskin di kita yang dianggap miskin, itu semuanya sudah punya motor, kreditnya banyak lagi itu. Miskinnya gara-gara miskin, gaya hidupnya terlalu berlebihan kadang-kadang. Coba kalau ada yang mau menerima santunan, yang mau bantuan, dan lain sebagainya. Antrinya luar biasa. Kupon ini, kupon bantuan, itu luar biasa banyak sekali. Tapi ini bantuan untuk masjid, bantuan untuk ini, itu lama penuhnya. Kenapa? Bukan masalah kita kekurangan nikmat, enggak. Tapi motivasi untuk berlomba-lomba kebaikan itu kurang. Motivasi untuk mendapat santunan, mendapat bantuan itu luar biasa di kita sekarang. Kebalikan dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini babnya banyak. Kita akhiri dengan 1 hadis lagi. Ini ada sekitar 25 hadis. Jadi kita nikmati. Kalau ada film-filmnya ada part 1, part 2, part 3. Ini hadis juga bab ini ada part 1, part 2, part 3. Insya Allah. Semoga kita panjang umur. Hadis yang terakhir, al-khamis di pertemuan ini. Anhu juga dari Abu Dzar Al-Ghifari, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah berkata ke kita, ke saya, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah kepada beliau? La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqo akhaka biwajhin talikin. Atau riwayat yang lain biwajhin talqin. Talikin atau talqin. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, jangan sekali-kali kamu pernah meremehkan, menganggap sedikit, menganggap sia-sia, tidak ada gunanya ya, dari kebaikan satu apapun. Karena kita misalnya menganggap ini kebaikan nih, ini harus yang kecil ini misalnya, menganggap sia-sia. Ngapain saya bantu bagian? Ngapain saya naruh misalnya, ada orang hanya mampu untuk sedekah 1.000, 2.000 misalnya, ngapain 2.000? Ini kecil banget, ini remeh gitu ya. Jangan, kata Rasulullah. Walau antalqu akhaka biwajhin taliq, walaupun sekedar kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang sumringah. Itu kebaikan-kebaikan. Remeh itu remeh memang, kecil, tapi jangan diremehkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kok itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah dalam hadis lain katakan, wa innal abda la yatakallam bil kalimati allati la yalqa laha balan. Ada seorang hamba, kata Rasulullah, dia kadang-kadang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pedulikan kalimatnya. Tidak penting, remeh, kecil, tapi apa? Yarfa'ahu Allahu biha darajat. Dia kemudian Allah angkat derajatnya besar sekali, tinggi sekali gara-gara kalimat tadi. Maka kita nggak tahu, jangan-jangan semua sunnah yang kecil-kecil, kebaikan yang remeh itu bagi Allah besar sekali. Kita nggak tahu. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan yang kecil, walaupun sekedar bertemu dengan teman, senyum, gitu ya. Walaupun sekedar memberikan, kalau infak 2.000, walaupun kita membantu sebisa kita. Pokoknya semua kebaikan itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disampaikan. Kalau ada tambahan, sharing, pertanyaan mungkin disilahkan. Untuk pertanyaan ini kan berhubungan dengan strategi kita untuk melihat bagaimana apakah sedekah kita atau apa yang kita bantu orang lain itu bermanfaat atau tidak kan ya. Jadi kan begini, kadang-kadang guru saya pernah mengatakan kita tidak membantu orang lain dengan materi itu merupakan bantuan terbaik agar dia belajar katanya. Itu saya pertama kali dengar aneh itu. Iya ya. Kok begitu sih? Jangan-jangan ada orang, ini memang pertanyaan sama diungkapkan ke guru saya. Ada orang yang ketika dia dibantu, uangnya dibuat foya-foya terus gitu.
Maka cara membantu terbaik adalah dengan tidak dibantu katanya. Agar dia bisa sadar pentingnya tidak memiliki. Katanya begitu. Cuma ya bukan berarti dibuat dia sekarang gak bisa makan. Enggak ya. Kalau sampai gak bisa makan tetap harus dibantu. Agar dia mencegah dia dari keburukan dirinya sendiri. Kasusnya, kata guru saya, sama seperti kita punya anak. Kalau kita biarkan anak kita kasih jor-joran, kemudian dia hidupnya foya-foya, nggak pernah belajar, maka lebih baik kita stop bantuan kita stop nafkahnya, kita stop uang yang kita berikan, agar dia hidupnya menjadi lebih, sadar, kemudian dia bisa melakukan sesuatu lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Maka kalau orang seperti tadi, bantuan paling baik itu bukan harta. Bantuan paling baik adalah kita berikan nasihat, kita carikan jalan gitu ya, agar dia bisa menjadi mandiri dan lain sebagainya. Jadi kan membantu itu sesuai dengan kapasitasnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Orang yang membantu meringankan beban orang lain, maka Allah akan bantu dia kelak di hari kiamat nanti. Dalam syarahnya, membantu misalnya dalam kitab syarah Asy-Syaukani, beliau menjelaskan begini, membantu itu proporsional. Kalau ada orang yang sakit, maka jangan dikasih nasihat. Orang sakit dikasih nasihat kan, jengkel. Kasih obat. Kalau orangnya karena dizolimi, ada orang dizolimi orang lain, dizolimi oleh orang yang di atasnya misalnya, jangan dikasih nasihat, jangan dikasih uang misalnya. Saya nggak butuh uang saya banyak. Saya cuma dizolimi orang lain, maka dibantu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang misalnya, ada orang yang sedang galau dan lain sebagainya, maka dikasih nasihat, itu baru pas. Kalau kayak tadi, kita mengarahkan, kita kasih wejangan, nasihat, diajak agar gaya hidupnya tidak seperti itu. Karena kadang-kadang orang miskin itu bukan karena kebutuhannya, tapi gaya hidupnya yang luar biasa, hedon, berlebihan gitu ya. Maka guru saya mengatakan, ini di zaman al-man'u ainul ata. Ini jadi kaidah ini. Kadang-kadang kita mencegah tidak memberikan itu, itulah pemberian sesungguhnya. Kalau kasusnya kayak tadi ya, tapi bukan berarti dibiarkan sekarang sampai mati, enggak sih. Dibiarkan ya, jangan-jangan ada orang yang terbiasa kredit, misalnya kredit, terus dikredit lagi. Biarkan dia nggak bisa bayar sehingga disita, sehingga dia merasakan berharganya itu lebih baik ketimbang dibantu terus-menerus gitu. Sehingga misalnya dia tidak menyadari betapa pentingnya pola hidup sederhana dan lain sebagainya. Jadi itu jawaban yang luar biasa saya dengarkan. Al-man'u ainul ata, kadang kita mencegah itu, tidak ngasih, itu aslinya itu adalah pemberian yang luar biasa. Pemberian, termasuk pemberian. Ya kalau kita sesungguhnya ya kita ngasih aja. Tapi kalau kita sudah tahu seperti itu, ya kita nggak ngasih itu bukan berarti kita karena kita pelit, enggak. Karena itu tidak lebih bermanfaat ketimbang kita ngasih. Yang lebih maslahat malah tidak dikasih. Tidak dikasih itu lebih maslahat misalnya. Itu yang kembali kepada ijtihad kita masing-masing. Pada akhirnya memberi pun itu tetap berpahala. Kita ngasih ke orang yang misalnya gaya hidup seperti itu, kita ngasih ya memberi ya berpahala juga. Tapi yang salah ya dianya. Kenapa kok dia pola hidupnya begitu misalnya, dibuat foya-foya. Yang salah dianya. Demikian mungkin bisa sampaikan. Masya Allah. Insya Allah udah paham semuanya. Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah sampai kita pada akhir pertemuan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita petunjuk hidayah agar bisa mengamalkan semua yang kita dengarkan, kita kaji pada pertemuan hari ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan,
dalam beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmatnya, maunahnya, hidayahnya. Dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, menutup umur kita dengan husnul khotimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan semoga Allah senantiasa membangkitkan kita dengan para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin, dan semoga Allah memberikan kita karunia dengan surganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.